Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas sedikit biografi dan pandangannya terhadap ekonomi Islam, yaitu dua tokoh yang sangat menarik dan berpengaruh dalam pemikiran dan ilmu pengetahuannya. Beliau adalah Ibnu Khaldun dan Muhammad Umair Chapra. Yang pertama adalah biografi Ibnu Khaldun dan pandangannya terhadap ekonomi Islam. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliyuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya. Sedangkan Waliyuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu ia menjabat sebagai qadhi di Mesir. Kemudian ia masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut dan masih memiliki keturunan dengan Wa'il bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khaldun yang terlahir dari keluarga Arab Spanyol sejak kecil sudah dekat dengan kehidupan intelektual dan politik. Ayahnya, Muhammad bin Muhammad, seorang mantan perwira militer yang gemar mempelajari ilmu hukum, teologi, dan sastra. Ibnu Khaldun hidup pada saat di mana kemerosotan kaum muslimin telah mulai terjadi. Ibnu Khaldun adalah perkecualian dari dunia pemikiran Arab saat itu. Di saat dunia pemikiran Arab mengalami pemberhentian, Ibnu Khaldun justru muncul dengan pemikirannya yang cemerlang. Ibnu Khaldun adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Ada 3 periode yang bisa kita ingat kembali dalam perjalanan hidup beliau. Periode pertama, masa di mana Ibnu Khaldun menuntut berbagai bidang ilmu pengetahuan, yakni ia belajar Al-Quran, tafsir, hadis, usul fikih, tauhid, fikih mazhab maliki, ilmu nahu dan sorof, ilmu balaghah, fisika, dan matematika. Dalam semua bidang studinya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dari para gurunya. Namun studinya terhenti karena penyakit pes telah melanda selatan Afrika pada tahun 749 Hijriah yang merenggut ribuan nyawa. Ayahnya dan sebagian besar gurunya meninggal dunia. Lalu ia pun berhijrah ke Maroko, selanjutnya ke Mesir. Periode kedua, ia terjun dalam dunia politik dan sempat menjabat berbagai posisi penting kenegaraan seperti Qadhi Al-Qudot atau hakim tertinggi di Mesir. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai yang pertama, perwira militer, kedua, Sohib Al-Alamah atau penyimpan tanda tangan pada pemerintahan Abu Muhammad bin Tafrakin di Tunis. Ketika ia menduduki jabatan tersebut, usianya baru menginjak 20 tahun. Ketiga, sekretaris kesultanan di Pes, Maroko. Keempat, ketika menjadi Qadhi, beliau juga menjabat sebagai rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Namun, akibat fitnah dari lawan-lawan politiknya, Ibnu Khaldun sempat juga dijebloskan ke dalam penjara. Setelah keluar dari penjara, dimulailah periode ketiganya, yaitu kehidupan Ibnu Khaldun yang berkonsentrasi pada bidang penelitian dan penulisan. Ia pun melengkapi dan merevisi catatan-catatannya yang telah lama dibuatnya, seperti Kitab Al-Ibar atau 7 jilid yang telah ia revisi dan ditambahnya bab-bab baru di dalamnya. Nama kitab ini pun menjadi Kitab Al-Ibar wa Diwanul Muqtada Awil Khobar fi Ayamil Arab wal Ajam wal Barbar waman as-Sarohum min Zawi Sultan Al-Akbar. Beliau wafat di Kairo, Mesir pada saat bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Karya-karya Ibnu Khaldun. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi selain Kitab Al-Ibar diantaranya At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun atau sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarahnya, Muqaddimah atau pendahuluan atas kitab Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis, Lubab al-Muhassal fi Usul ad-Din atau sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang ditulis dalam karyanya Muqaddimah memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika ekonomi, sosial, dan politik. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pemikirannya. Yang pertama adalah asabiyah atau solidaritas sosial. Ibnu Khaldun menekankan konsep asabiyah yaitu solidaritas atau ikatan sosial yang kuat di antara anggota kelompok. Asabiyah ini berperan penting dalam membangun kekuatan dan kestabilan suatu masyarakat. Ia berpendapat bahwa kelompok dengan asabiyah yang tinggi akan lebih mampu mengatasi tantangan dan mencapai kemakmuran. Yang kedua adalah teori siklus ekonomi. Ibnu Khaldun mengembangkan teori siklus ekonomi yang mencakup fase kemakmuran, kemunduran, dan kebangkitan kembali. Ia mencatat bahwa setiap peradaban mengalami fase-fase ini yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kepemimpinan, kondisi sosial, dan hubungan ekonomi. Ketika suatu peradaban mencapai puncak kejayaannya, ia cenderung mengalami dekadensi akibat faktor internal seperti korupsi dan ketidakadilan. Yang ketiga, peran pemerintah. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur ekonomi. Ia percaya bahwa pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemerintah diharapkan menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdagangan dan pertumbuhan industri. Keempat, produksi dan distribusi. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya produksi sebagai dasar dari kekayaan suatu masyarakat. Ia berargumen bahwa suatu masyarakat yang makmur harus mampu memproduksi barang dan jasa secara efektif. Selain itu, distribusi yang adil juga diperlukan agar hasil produksi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang kaya.
Kesimpulannya adalah, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun menggabungkan analisis sosial, politik, dan ekonomi, menciptakan suatu kerangka yang komprehensif untuk memahami dinamika masyarakat. Konsep-konsepnya tetap relevan hingga hari ini, memberikan dasar bagi banyak teori ekonomi modern dan kajian sosial. Pemikirannya mendorong kita untuk melihat ekonomi tidak hanya sebagai angka dan statistik, tetapi juga sebagai bagian integral dari interaksi manusia dan masyarakat. Yang kedua adalah biografi Muhammad Umar Chapra dan pandangannya terhadap ekonomi Islam. Muhammad Umar Chapra adalah seorang ekonom Islam terkemuka yang berasal dari Pakistan. Dia lahir pada tahun 1933 di Mubarakpur, India dan mendapatkan gelar PhD-nya dari Universitas Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1964. Dia telah menulis banyak buku tentang ekonomi Islam termasuk Towards a Just Monetary System dan The Future of Economic and Islam Perspective. Pemikiran ekonomi Muhammad Umar Chapra didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dia percaya bahwa ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dia juga berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam harus menghargai dan mempromosikan kesejahteraan bersama, menghindari eksploitasi, dan memastikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Salah satu konsep utama dalam pemikiran ekonomi Muhammad Umar Chapra adalah bahwa sistem keuangan Islam harus didasarkan pada prinsip syariah, termasuk larangan riba dan spekulasi. Dia percaya bahwa sistem keuangan yang didasarkan pada riba dan spekulasi dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi, ketidakstabilan keuangan, dan kerugian sosial dan lingkungan. Sebaliknya, sistem keuangan Islam harus didasarkan pada profit sharing dan modal ventura, yang memberikan intensif bagi pengusaha untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemikiran ekonomi Muhammad Umar Chapra telah memberikan pengaruh yang signifikan pada perekonomian dunia, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Konsep-konsepnya tentang sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan telah menginspirasi banyak orang untuk mempertimbangkan alternatif sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemikiran Chapra juga telah memperluas diskusi tentang keuangan Islam dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam kebijakan ekonomi. Muhammad Umar Chapra adalah seorang cendekiawan Muslim yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Ia telah menulis banyak buku dan artikel tentang ekonomi Islam dan memperjuangkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik ekonomi dunia. Pemikiran Muhammad Umar Chapra sangat berpengaruh dalam pengembangan ekonomi Islam. Ia menganjurkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan penghindaran dari riba, spekulasi, dan transaksi yang tidak jelas. Ia juga mendorong pengembangan sistem perbankan Islam dan sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pemikiran Muhammad Umar Chapra juga mempengaruhi kebijakan ekonomi di beberapa negara Islam. Beberapa negara seperti Pakistan dan Iran telah mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi mereka dan memperkenalkan produk-produk keuangan berbasis syariah seperti sukuk dan mudharabah. Selain itu, pemikiran Muhammad Umar Chapra juga mempengaruhi pandangan dunia tentang ekonomi Islam dan membantu memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai alternatif yang dapat diterapkan dalam praktik ekonomi dunia. Ia juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak cendekiawan Muslim dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Secara keseluruhan, pemikiran Muhammad Umar Chapra memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi Islam dan pengenalan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam praktik ekonomi dunia. Pemikirannya menjadi acuan bagi banyak negara Muslim dalam merumuskan kebijakan ekonomi mereka dan menjadi inspirasi bagi banyak cendekiawan Muslim dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Muhammad Umar Chapra dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam ekonomi Islam kontemporer. Pemikirannya telah mempengaruhi banyak ekonom Muslim dan non-Muslim di seluruh dunia. Awal mula pemikiran Muhammad Umar Chapra diakui dunia adalah pemikiran ekonomi Muhammad Umar Chapra dimulai ketika ia mulai mengkaji ekonomi Islam pada akhir tahun 1950-an. Setelah menyelesaikan studinya di Inggris dan Amerika Serikat, ia kembali ke Pakistan pada tahun 1963 dan bergabung dengan Bank Sentral Pakistan sebagai ekonom. Pada tahun 1978, ia menjadi Direktur Penelitian Bank Islam di Jeddah, Arab Saudi dan memegang jabatan tersebut selama 18 tahun. Pemikiran Chapra berdampak signifikan dalam pengembangan perbankan Islam dan keuangan syariah. Gagasan-gagasannya tentang keadilan dan kesetaraan dalam sistem keuangan dan moneter telah memberikan dasar bagi pengembangan produk-produk keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan. Beberapa produk keuangan syariah yang diperkenalkan oleh Chapra antara lain mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang saat ini telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah di seluruh dunia. Secara keseluruhan, Muhammad Umar Chapra merupakan tokoh yang penting dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam dan telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan sistem keuangan dan moneter yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Gagasan-gagasannya tentang keadilan dan kesetaraan dalam sistem keuangan dan moneter telah mengilhami pengembangan produk-produk keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan serta memberikan inspirasi bagi kebijakan ekonomi di beberapa negara Muslim. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga kita bisa menerapkan pelajaran berharga dari beliau dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.